Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Pada saat ini, saya akan menyampaikan sebuah khotbah berupa tanggapan terhadap sebuah doktrin yang telah beredar begitu banyak di tayangan-tayangan YouTube, di media sosial YouTube. Masing-masing penkhotbah menampilkan gaya mereka sendiri. Apakah itu adalah tentang keberadaan orang mati? Kemana orang mati itu pergi? Masing-masing pengkhotbah menawarkan konsep-konsep, menyatakan bahwa ini adalah sebagai sebuah doktrin. Bahkan ada yang secara gamblang menyampaikan tentang doktrin temuannya. Tetapi segala sesuatu kita akan uji kembali di dalam firman Tuhan. Kita harus jujur kepada firman Tuhan. Tidak mengambil satu ayat, membacakan, meyakinkan orang lain, dan menarik kesimpulan bahwa itu adalah merupakan ayat Alkitab, firman Tuhan, untuk menyampaikan apa yang dia hendak sampaikan. Padahal itu adalah merupakan sebuah interpretasi dari pengkhotbah. Kalau kita mau jujur, dalam tayangan video saya yang lalu saya katakan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Dan kalau kita mau menginterpretasi, itu bisa-bisa saja kita memiliki hak untuk itu. Tetapi sekali-kali jangan kita selewengkan maksud atau arti dari firman Tuhan. Karena gantinya kita akan mendapat berkat, justru sebaliknya. Ya kalau bukan berkat apa? Kenapa? Karena kita tidak menyampaikan sesuai dengan maksud Tuhan ketika menyampaikan apa kehendaknya. Nah, pada kesempatan ini saya mau supaya kita menyaksikan sebuah tayangan pendek dari, ya dia panjang, pembahasannya panjang, tapi saya hanya mau mengambil intinya. Bagaimana sebuah doktrin yang ditawarkan oleh pendeta Ezra Soru menyampaikan tentang kemana orang mati itu. Sekali lagi saya langsung menyampaikan nama pendeta Ezra Soru karena beliaulah yang secara gamblang menyampaikan tentang doktrin, dan menurutnya adalah temuannya itu dalam Alkitab. Tapi benarkah Alkitab menyatakan seperti apa yang dia maksudkan di dalam tayangan khotbahnya itu? Beberapa minggu lalu saya berkhotbah dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dalam khotbah itu saya menyampaikan satu pengajaran doktrinal bahwa orang yang mati itu langsung menuju ke surga atau langsung menuju ke neraka. Orang yang percaya begitu mati langsung ke surga. Orang yang tidak percaya begitu mati langsung ke neraka. Dasar yang dipakai adalah dari cerita Lazarus dan orang kaya ini. Begitu mati, Lazarus langsung ke pangkuan Abraham. Dan begitu mati, orang kaya ini langsung masuk ke alam maut, dan di sana dia disiksa. Lalu saudara-saudara, khotbah yang sama saya edit dan saya putar di radio biar didengar juga oleh orang lain. Dari khotbah saya di tempat ini maupun juga di radio muncul banyak pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya. Apa tidak salah kita langsung mati langsung masuk surga, mati langsung masuk neraka? Soalnya, kalau memang mati langsung masuk surga, mati langsung masuk neraka, untuk apa pengadilan Kristus? Untuk apa pengadilan terakhir? Alkitab bilang kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kalau memang mati langsung masuk surga, mati langsung masuk neraka, untuk apa pengadilan lagi? Bukankah pengadilan itu baru akan menentukan kita ke surga atau ke neraka? Itulah sebabnya saudara-saudara, saya berpikir bahwa saya perlu menyampaikan atau berbicara di sekitar doktrin ini lebih ketat, lebih detail, supaya kita mengerti
doktrin ini dengan sesungguhnya. Nah, kalau saya berkata bahwa orang yang mati langsung masuk ke surga atau langsung pergi ke neraka, itu berarti bahwa doktrin ini menentang 3 ajaran yang populer. Yang pertama adalah doktrin api penyucian yang diajarkan Roma Katolik, yang mengatakan bahwa orang yang berdosa, dosa besar langsung membawa orang ke neraka. Tapi dosa yang kecil itu membawa orang yang mati itu tidak pergi ke surga, tidak pergi ke neraka, tapi dia masuk ke dalam purgatori atau api penyucian. Yang kedua, paham yang kedua yang ditentang dengan pengajaran seperti ini adalah doktrin intermediate state yang diajarkan oleh beberapa teolog. Mereka mengatakan bahwa orang yang mati tidak langsung ke surga, tidak langsung ke neraka, tapi masuk ke sebuah tempat, dan tempat itu disebut tempat penantian. Sama seperti kita mati masuk ke satu ruangan seperti ruang tunggu dokter. Sudah ada pisah. Orang yang benar, orang yang percaya sudah ada tempat. Mereka sudah menikmati kemuliaan dan kesukacitaan surga, tapi masih belum maksimal. Orang yang tidak percaya sudah mengalami sejumlah siksaan, tapi belum maksimal. Tetapi mereka belum masuk surga, belum masuk neraka, masih masuk ke tempat penantian. Kapan Kristus datang, pengadilan dilaksanakan, baru yang percaya masuk ke surga, yang tidak percaya masuk ke neraka. Dan saudara-saudara yang terkasih, doktrin intermediate state ini dipegang oleh banyak pendeta, banyak kalangan, banyak teolog yang ternama sekalipun. Lalu saudara-saudara, apa yang saya ajarkan ini juga menentang doktrin yang ketiga, yakni doktrin tidurnya jiwa yang diajarkan oleh Advent hari ke-7 dan juga gereja atau gereja Kristen Ortodoks dan aliran Saksi Yehova. Mereka percaya waktu kita mati, jiwanya tidur. Mereka percaya bahwa waktu kita hidup, tubuh dan jiwa bersama. Maka tubuh aktif, jiwa aktif. Waktu mati, tubuh dan jiwa berpisah. Ketika tubuh tidak lagi berfungsi, maka jiwa tidak lagi berfungsi. Ketika tubuh tidur di dalam tanah, maka jiwa pun tidur. Sampai kapan Kristus datang, jiwa-jiwa yang tidur itu dibangkitkan. Paham seperti ini dipegang oleh gereja Advent dan juga Saksi Yehova, sebagian gereja Kristen Ortodoks. Tentu saudara-saudara ini memicu banyak pertanyaan. Mana yang benar? Waktu mati langsung surga, langsung neraka, atau masih singgah di tempat yang lain? Kalau masih singgah di tempat yang lain, artinya kita masih lama masuk surga, kita masih lama masuk neraka. Tapi kalau langsung masuk surga, masuk neraka, begitu napas putus, Anda sampai surga. Begitu napas putus, Anda langsung neraka. Baik saudara-saudara, kita telah mengikuti bagaimana uraian yang cukup panjang dan sangat berapi-api. Sebuah doktrin yang menurut pendeta Ezra Soruh menyampaikan bahwa ketika orang mati langsung ke surga. Ya tentu saja kalau dia mati, katanya mati di dalam Yesus. Atau kalau dia orang jahat langsung ke neraka. Bahkan beliau sempat menyinggung ajaran-ajaran dari gereja tertentu yang saya yakin bahwa belum tentu gereja yang bersangkutan akan mengakui seperti itukah doktrin tentang orang mati. Baik, pada kesempatan ini saya tidak akan banyak merespons tentang khotbah dari beliau yang sangat luar biasa menurut saya, berapi-api dan dari penyelidikan. Tapi saya kembali mau mengatakan bahwa Alkitab adalah merupakan sumber atau referensi utama dalam mana saya akan menanggapi khotbah dari pendeta Ezra Soruh. Apakah benar ketika seorang mati, seorang yang percaya kepada Tuhan, bahwa dia langsung ke surga? Dan itu yang beliau tekankan. Ada beberapa ayat yang dibacakan yang kalau kita ikuti, sebenarnya dia tidak langsung merujuk bahwa langsung ke surga. Tidak, itu adalah sebuah interpretasi. Ketika membaca ayat ini, langsung ditarik kesimpulan bahwa dia langsung ke surga atau langsung ke neraka. Benarkah demikian? Baik saudara-saudara, kemanakah orang mati itu? Di manakah orang mati itu? Ketika dia lepas
dari segala beban yang dia hadapi atau dia alami di dunia ini. Dia beristirahat di dalam kematian. Kemanakah dia? Apakah dia langsung ke sorga ataukah ke neraka? Seperti ajaran dari pendeta Esra Soru. Mari kita melihat. Ayub ada merupakan referensi awal yang kita akan lihat. Bagaimana Ayub di dalam Ayub pasal 14 kita akan melihat di sana. Ayub 14 ayat 7 sampai 10 kita bisa melihat di sana. Bagaimana Ayub dia memberikan sebuah pengandaian apabila akarnya menjadi tua. Ayat 7 katakan bahwa karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Ayat 8. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tanggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti apa? Seperti semai. Ayat 10. Ini penting. Tetapi bila manusia mati, maka ia tidak berdaya. Atau tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Ini adalah pertanyaan Ayub yang sebentar juga kita akan dapati. Ayub bertanya, kalau orang mati kemana kah ia? Kalau pohon, apalagi pohon yang sudah tua, kalau ditebang, tunggu pada saat hujan, maka yang ada di akar, tunasnya itu yang masih ada akar, tercium air, maka dia akan tumbuh kembali. Apakah manusia ketika manusia mati, dia akan seperti itu? Ayub tanyakan, kemanakah ia? Mari kita lihat. Ketika Tuhan menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Khususnya ketika Tuhan menjadikan manusia. Bagaimana? Mari kita lihat di dalam buku Kejadian pasal 2. Ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Saudara-saudara, tadinya manusia, kalau kita membaca bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan petanya. Dia mengambil kita dari debu tanah. Nah, kemudian berikutnya dikatakan bahwa demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Ketika dikatakan apa? Apa dikatakan? Ketika dihembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya. Dikatakan sejak itu dikatakan otak manusia mulai bekerja. Darah mulai mengalir ke pembuluh-pembuluh darah. Kemudian jantung mulai berdenyut. Kemudian ada dia berpikir rasa lapar pada jam makan. Dia harus makan. Dan lain-lain sebagainya. Ketika nafas dihembuskan ke lubang hidung manusia itu. Jadilah manusia yang apa? Hidup. Kalau seandainya tidak dihembuskan oleh Allah akan nafas ke lubang hidungnya, dia tidak lebih dari patung. Sama dengan pematung yang ada di dunia ini. Dia akan ukir membuat sebuah patung. Tapi pernahkah ada ketika manusia menciptakan patung dengan gaya keterampilan tangannya mengukir, akhirnya ada patung. Sebutlah patung manusia, kemudian dia apa? Bergerak. Sama sekali tidak. Itulah nafas kehidupan yang dihembuskan oleh Tuhan ke lubang hidung manusia itu. Nah, proses kesadaran bagaimana? Ketika nafas itu dihembuskan kepada manusia itu, maka dikatakan dia mulai berproses, dia sadar. Akhirnya dia mulai berpikir dan dia bergerak. Dia mulai melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian, saudara-saudaraku, mari kita lihat. Bagaimana dengan proses kesadaran manusia itu? Kalau seandainya nafas itu berhenti. Ya, mari kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi apa? Tanah. Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah
yang mengaruniakannya. Saudara-saudaraku, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan tubuh kita yang terbuat dari debu kembali kepada debu. Tadi dalam uraian dikatakan bahwa ada gereja yang memiliki konsep atau doktrin ketika seorang meninggal, maka tubuh dan jiwanya juga meninggal. Itu keliru. Dan saya pun meyakini bahwa tidak ada gereja yang memiliki konsep seperti itu. Tapi itu yang disampaikan. Tapi saya mau mengatakan konsep Alkitab adalah ketika seorang meninggal atau nafasnya berhenti, apa yang dia bisa kerjakan? Artinya mati. Maka ketika seorang meninggal, apa yang dikatakan di dalam buku Ayub 27 ayat 3, maka dikatakan debu kembali seperti apa? Kembali seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi tidak benar kalau seandainya ada yang mengatakan gereja tertentu menyampaikan konsep bahwa ketika manusia meninggal, tubuhnya, kemudian rohnya itu juga meninggal atau mati. Itu tidak benar. Konsep Alkitab adalah bahwa ketika nafas itu, nafas pemberian Tuhan itu yang dikaruniakan kepada manusia, ketika ditarik kembali oleh yang mengaruniakannya, oleh Allah, maka roh atau jiwa kembali kepada Allah, sementara tubuh kita yang terbuat dari debu kembali kemana? Kembali kepada debu. Ini Alkitab. Sekali lagi, ini adalah konsep Alkitabiah. Jadi kalau seandainya tubuh itu langsung, atau seorang ketika mati langsung surga, langsung neraka, itu ayat mana di dalam Alkitab? Adalah sebuah interpretasi. Jadi itulah sebabnya sejak awal selalu saya mengatakan, dalam membacakan atau membagikan firman Tuhan, kembali kepada Alkitab. Dan Alkitab tidak ajarkan seperti itu. Kalau kita mau jujur, inilah ajaran Alkitab, bahwa ketika nafas manusia yang adalah unsur utama kehidupan ini itu ditarik, selesai. Manusia mau bikin apa kalau nafas sudah tidak ada? Ketika manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk termulia dari segala ciptaannya, oleh karena kepada manusia diberikan akal budi yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain, nafas itu ditarik atau berhenti. Akhirnya Ayub mengatakan 27 ayat 3, itu akan kembali kepada siapa? Kepada Allah yang telah mengaruniakannya. Dan debu kembali kepada debu. Itulah sebabnya seorang hamba Tuhan di depan liang lahat, sebelum ditutup kembali, ketika jenazahnya masuk ke dalam, maka seorang hamba Tuhan yang pertama, dia mengambil tanah atau debu kembali kepada debu, atau tanah kembali kepada tanah. Karena tubuh kita itu dari tanah. Tetapi roh dikuburkan bersama dengan tubuh itu? Tidak. Alkitab mengatakan roh itu kembali kepada siapa? Kembali kepada yang mengaruniakannya. Di dalam Mazmur 104 ayat 30 dikatakan, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Apabila engkau mengambil roh, mereka mati, binasa, dan kembali menjadi debu. Siapa yang bisa membantah ini? Siapa yang bisa membantah bahwa Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa tubuh dan roh langsung sama-sama dikuburkan? Kita meyakini bahwa yang namanya roh, nafas kehidupan yang dikaruniakan kepada manusia itu tidak bakal, tidak kekal. Itu hanya sementara. Ketika Tuhan yang mengaruniakan itu sesuai dengan waktunya, bahwa kehidupan saudara A sampai di sini, nafas atau roh yang jiwa yang dipercayakan kepadanya, dikaruniakan kepadanya, ditarik kembali, selesai. Tubuhnya melayang-layang, coba kalau tidak dikuburkan, kalau bukan berbau busuk.
Dan dia dari tanah akan kembali kepada tanah. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah salah di dalam mengatakan bagaimana dengan kecerdasan manusia? Apakah ketika dia meninggal masih ada dia berpikir-pikir, atau masih ada lagi temuan-temuan dan lain sebagainya? Mazmur 146 ayat 4 mengatakan, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ada rencana-rencananya. Tiba-tiba Tuhan menentukan, sang pemilik nafas kehidupan mempercayakan sampai pada tanggal 17. Karena itu tersebut di dalam khotbah pendeta Esra Suri. Sebut saja tanggal 17 dia meninggal, tanggal 17 langsung ke surga kalau dia orang percaya. Kalau dia orang yang tidak beriman, maka tanggal 17 itu juga dia langsung ke neraka. Benarkah Alkitab mengatakan seperti itu? Saudaraku, itu sangat bertentangan dengan konsep Alkitab. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, karena tubuh kita terbuat dari tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Tidak ada lagi yang dapat dia lakukan. Kenapa? Karena dia sudah berakhir. Nafas yang merupakan unsur utama dalam kehidupan kita ini sudah diambil atau dikembalikan atau diambil kembali oleh yang mengaruniakan. Itu konsep firman Tuhan mengatakan. Pengkhotbah 9 ayat 5 mengatakan, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Alkitab sangat luar biasa. Adalah jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Bahwa orang yang masih hidup, dia tahu dia akan mati. Beberapa sahabat saya sebelum meninggal, karena saya hadir dan memberikan sambutan di sana, dikisahkan oleh sang istri sebelum meninggal di gerejanya, dia bilang, jangan kasih beban kepada orang-orang yang meninggal. Kita punya untuk bisa dibagikan. Saya tahu waktu saya tidak lama lagi. Semua orang yang mati di gerejanya, dia sumbangkan, dia berikan semua kelengkapan yang dipakai untuk pergi ke liang lahat. Peti, pakaiannya, sepatunya, semua dipersiapkan oleh orang ini. Istrinya mengisahkan kepada saya, dan saya mengutip dalam sambutan saya pada saat meninggal. Dan beberapa kesempatan saya memberikan sambutan seperti itu. Kenapa semua ini? Oleh karena orang yang masih hidup tahu bahwa dia akan mati. Tetapi orang mati dikatakan apa? Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Banyak orang berpikir kalau sudah mati, sudah melayang-layang, atau dia langsung ke surga. Dia tidak langsung ke surga. Ada waktunya, ada pembahasan khusus untuk itu. Tapi saudara-saudara, mari kita kembali kepada Alkitab. Bagaimana orang mati? Apakah dia masih bisa memuliakan Tuhan kalau dia sudah meninggal? Saudara-saudaraku, Mazmur 65, Mazmur 115 ayat 17. Orang-orang yang telah mati tidak dapat memuliakan Tuhan, atau mereka yang telah turun ke tempat yang sunyi, kedua-duanya tidak dapat memuliakan apa? Tidak dapat memuliakan Tuhan. Ayat yang sama juga bisa kita lihat di dalam Mazmur 6 ayat 5, Mazmur 88 10 sampai 12. Artinya bahwa orang yang mati dia tidak tahu apa-apa. Tidak ada lagi angan-angan, tidak ada lagi harapan. Semua tinggal debu yang kembali kepada apa? Debu. Yang ketika waktunya beberapa tahun sudah tidak nampak lagi. Yang ada adalah tulang belulang yang pada akhirnya juga akan menjadi apa? Menjadi debu. Jadi saudara-saudaraku, jangan kita berpikir bahwa orang mati ada, masih bergentayangan, ruhnya masih melayang-layang. Tidak ada.
Itu bukan konsep Alkitab. Itu sebenarnya adalah konsep dari setan. Konsep dari setan tentang kebakaan jiwa. Kalau kau makan, sekali-kali kau tidak akan mati. Tapi matamu akan dicelekan dan engkau akan menjadi sama seperti Allah. Kata-kata sekali-kali engkau tidak akan mati. Artinya apa? Baka. Kekal. Itulah yang merasuki pikiran manusia yang berpikir kalau seandainya dia yang sudah dikubur, dia ruhnya ada di sekitar tempat itu. Kalau toh itu adalah iblis yang menyerupai. Karena apa yang tidak bisa dibuat oleh iblis? Datangkan api dari langit saja dia bisa. Tetapi dia tidak bisa mengambil nyawa. Sekali lagi, dia tidak bisa mengambil nyawa. Karena pengalaman Ayub, ketika dia yang sudah mengelilingi dunia, dia tidak dapati orang sama seperti Ayub. Tuhan izinkan, silakan. Satu saja yang kau ambil dia. Semua kulit-kulitnya, semua penyakit, semua penderitaan, semua ditimpakan kepada Ayub. Tapi apakah Ayub menyerah dan menyembah setan? Sama sekali tidak. Saudara-saudaraku, artinya bahwa kematian adalah merupakan nasib dari orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan orang yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa. Orang yang sudah ada dalam kubur sudah menjadi debu, dia tidak tahu apa-apa. Tradisi kita manusia lah yang membuat kita setiap tahun harus pergi membersihkan. Itu tradisi kita manusia. Karena dia keluarga, tubuhnya, jasadnya ada di situ. Dan karena kita sayang orang yang sudah mendahului kita, kita rawat tubuhnya setiap tahun begitu. Tetapi semua itu akan terbongkar manakala Yesus datang pada kali yang kedua. Dia orang baik, dia orang jahat, semua mata akan melihat kedatangannya. Sementara yang baik, yang telah melakukan semua perintah-perintah Tuhan akan diangkat ke surga. Orang yang jahat hanya akan dibangkitkan untuk melihat betapa mulianya Tuhan. Yang boleh jadi termasuk yang telah menikam dia hanya dibangkitkan sesaat untuk menyaksikan kemuliaan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan pada waktu dia datang kedua kali. Sesudah itu kembali kemana? Ke kubur. Ada pembahasan lain. Kapankah mereka akan mengalami atau akan dihukum? Ada pembahasan yang lain dan saya janji saya akan sampaikan pada saat kesempatan mendatang. Baik, saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 tentang orang-orang yang sudah mati? Jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Lihat saudara-saudara, apakah orang langsung pergi ke surga? Bahwa ketika tanggal 17 engkau mati, engkau langsung ke surga. Apakah itu konsep Alkitabiah? Bukan, saudara-saudara. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dikatakan jangan kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Semua orang di dalam kubur, apakah dia orang baik, apakah dia orang jahat, semua orang akan dengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mereka akan dibangkit tapi untuk dihukum. Kapankah waktu penghukuman itu? Itu ada pembahasan khusus. Tapi kita akan bahas nanti. Ayub 17 ayat 13 mengatakan bahwa ia menanti panggilan dari pemberi hidup dari dalam kubur. Ayub menyadari ketika dia mati, pada saatnya dia mati, ketika masih hidup, dia menanti panggilan dari pemberi hidup itu. Di mana pada saat Yesus Kristus
datang untuk membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya, pada saat itu dia menantikan suara Tuhan untuk memanggil dia bangkit dari dalam kubur maut untuk diangkat ke dalam kerajaan surga. Sekarang kita coba juga bisa melihat bagaimana keadaan manusia atau mereka yang ada dalam kubur. Apa yang mereka lakukan dalam kubur? Saudara-saudaraku, di dalam buku 1 Tesalonika 4 ayat 13, saudara bisa mencatat dan membacanya berulang. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara-saudara, Rasul Paulus menyampaikan bahwa dia tidak mau supaya kita yang ditinggalkan oleh orang yang kita kekasih yang sudah mendahului kita, kemudian kita berduka cita seakan-akan kita sudah tidak mau ketemu lagi, seakan-akan pengharapan itu sudah tidak ada. Nah, saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan kita yang percaya kepadanya, yang didahului oleh kematian mereka yang kita kasihi. Kalau kita berduka, jangan sampai hilang apa? Kita boleh berduka cita, tapi jangan sampai hilang apa? Hilang harapan. Di dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14 itu dikisahkan tentang Lazarus. Tapi saya mau kita membacanya. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Mari kita baca. Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Baik saudara-saudara, demikianlah perkataannya. Sesudah itu ia berkata kepada Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan keadaan Lazarus, saudara dari Marta dan Maria itu? Di sini kita mendapati banyak orang, bahkan ini adalah kisah yang sebenarnya. Ada satu kisah yang sering dijadikan oleh para pengkhotbah bahwa dia langsung ke pangkuan siapa? Ke pangkuan Abraham. Saya tidak mau katakan ini lucu, karena itu ada dalam Alkitab. Terjemahan kita lah, interpretasi kita lah yang seringkali keliru. Ketika kita sudah meyakini satu ayat atau satu ayat, kita langsung dengan yakin, bahkan langsung menarik kesimpulan interpretasi sendiri. Kalau apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah kisah nyata tentang di dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai 14 ini. Murid-murid berpikir bahwa Lazarus ini sudah apa? Dia masih tertidur biasa. Untuk meyakinkan bahwa dia sudah meninggal, jadi dia tertidur dalam artian bahwa dia sudah meninggal. Nah, kalau orang meninggal, berarti dia ada di mana, saudara-saudara? Kemana dia pergi? Langsung ke surga? Karena ayat ini. Karena ada ayat yang mendukung. Tapi sebentar saya akan masuk ke situ. Saya mau mengatakan bahwa selama kematiannya 4 hari, dia pergi kemana kira-kira, saudara-saudara? 4 hari. Lazarus kan sudah meninggal. Dia 4 hari. Kemana dia? Ke surga? Atau ke neraka? Ini kisah nyata, saudara-saudara. Bukan hayalan. Bukan ayat yang langsung ditarik bahwa dia langsung ke surga. Tidak. Dia ada di dalam kubur. Disangka karena kata Yesus dia tertidur, murid-murid pikir bahwa dia cuma tidur biasa. Tidak, untuk memperjelas dia sudah apa? Dia sudah mati. Tetapi saudara-saudaranya, aduh, Tuhan Yesus, kalau saja engkau ada di sini, saudara kami Lazarus tidak akan mati.
melihat hati mereka. Sebagai seorang manusia 100%, Yesus pun merasakan betapa berduka citanya mereka. Bahkan Yesus apa? Yesus menangis. Saudaraku, yang saya mau sampaikan begini. Ketika 4 hari itu, karena Maria mengatakan bahwa saudara kami sudah meninggal, sudah 4 hari. So apa dia? So busuk, so berbau. Yesus bilang, buka. Apa yang Yesus katakan? Lazarus, keluarlah. Lazarus, keluarlah. Apakah dalam kisah ini, kalau Lazarus sudah pergi ke surga, Lazarus keluarlah, datang dia dari surga, langsung seperti itu datang. Atau Lazarus karena mungkin dia orang jahat, kenapa? So bakar-bakar dia punya tubuh. Karena apa? Karena dari neraka. Apakah itu yang terjadi? Ketika Yesus mengatakan, Lazarus keluarlah, Lazarus pun keluar. Dari mana Lazarus? Dari dalam kubur. Dalam kuasa ilahinya, Yesus memanggil Lazarus untuk keluar. Lazarus bangkit. Dia dikirim dari surga atau datang langsung dari surga? Tidak ada, saudara-saudara. Sekali lagi, mari kita dengan jujur melihat kenyataan ini. Kemana orang pergi ketika dia sudah mati? Saudara-saudaraku, mari kita membaca Ayub 14 ayat 11 dan 13. Saya rasa ini penting untuk kita pahami kembali secara bersama-sama. Dalam Ayub pasal 14 ayat 11 dan sampai 13 mengatakan, ayat ini sudah kita ulangi tadi. Ayat 13, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkaku suruh, dan menetapkan waktu bagiku kemudian mengingat aku pula. Ayub ada di dalam kubur waktu itu. Ketika dia akan mau mati, masuk dalam kubur, dia berdoa, dia ingatkan Tuhan. Pada saatnya, Tuhan, jangan lupakan aku. Ketika waktunya sudah usai, bangkitkan aku. Itulah harapannya. Kenapa? Karena dia ada di mana? Dia ada di dalam kubur. Ayat 14. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Inilah doa harapan daripada seorang Ayub yang adalah contoh daripada manusia, orang saleh di dunia ini ketika menjelang ajalnya untuk beristirahat di dalam kubur, karena kata kematian bukan kekal bagi orang yang percaya. Dia beristirahat dalam kubur, tetapi menantikan waktunya, di mana waktunya akan apa? Akan dibangkitkan. Kemudian saudara-saudara, Ayub mengharapkan dia akan kembali. Pengharapan dari saudara dan saya adalah kebangkitan. 1 Korintus 15 16 sampai 22. Mari kita lihat di sana. 1 Korintus pasal 15 ayat 16 sampai ayat 22. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Oke? Kita lihat di sini. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Apakah ada pengajaran Rasul Paulus bahwa dia orang mati langsung ke surga? Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Kemudian ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andaikan benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan,
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, ini jelas sekali. Tidak ada yang bisa membantah bahwa orang yang percaya, yang mati, dia tidak langsung ke sorga, saudara-saudara. Rasul Paulus mengajarkan dia ada di dalam kubur. Kalau seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kita punya iman. Kita mati, kita berada dalam kubur. Karena tanah kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Itu adalah konsep Alkitab. Rasul Paulus mengajarkan kalau Yesus tidak dibangkitkan, kita juga tidak dibangkitkan. Dan sia-sia iman kita. Itulah sebabnya pengharapan kita orang berdosa yang boleh jadi sebelum Yesus datang kita sudah mati. Ataukah kita yang akan menyaksikan kedatangannya secara langsung. Pengharapan kita akan dibangkitkan pada saat dia datang kali yang kedua. Saudara-saudaraku, masih banyak. Tapi saya akan mengkhotbahkan itu pada kesempatan berikut tentang neraka dan tentang surga. Yang saya sampaikan pada saat ini adalah khotbah tentang keadaan orang mati. Sehubungan dengan khotbah doktrin yang sudah dikatakan katanya dari Alkitab. Sore malam ini kita mendapati bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, kita akan mati menunggu giliran kebangkitan pada saat Yesus akan datang membangkitkan kita. Itu ajaran Rasul Paulus. Bukan Rasul Paulus langsung ketika mati langsung pergi. Itu tadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Itu kesimpulan pribadi. Bahwa orang mati, Paulus mati langsung ke surga. Enggak. Dia ajarkan bukan seperti itu. Yang dia ajarkan seperti ini. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia iman kita. Dan kita yang sudah mati di dalam Yesus, maka pengharapan terbesar kita adalah ketika Yesus datang pada saat kita sudah mati, kita akan dibangkitkan. Sekali lagi, doktrin mengenai orang yang mati di dalam Kristus Yesus langsung ke surga, itu bukan konsep Alkitab. Konsep Alkitab, orang mati, debu kembali kepada debu, roh atau jiwa kembali kepada yang mengaruniakan itu. Dan orang percaya akan menunggu gilirannya pada saat bunyi sangkakala yang terakhir. Trompet akan dibunyikan, maka semua orang yang sudah mati dalam Yesus akan dibangkitkan untuk menanti kedatangannya. Dan semoga kita juga berada dalam kumpulan orang-orang yang beriman, yang ketika sangkakala dibunyikan, kita akan dibangkitkan untuk diangkat dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.